Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata kepada mereka, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa dan sangat familiar di telinga kita sebagai orang percaya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya pun banyak yang hafal tentang ayat ini, karena ayat ini seringkali dijadikan oleh mereka sebagai materi debat, yaitu orang-orang yang sering memperdebatkan agama, di mana sebenarnya perdebatan itu adalah hal yang sia-sia dan tidak penting bagi orang percaya. Nah, kegagalan dalam memaknai ayat inilah yang menimbulkan banyak perdebatan yang mempertahankan kebenaran sepihak. Di sana dikatakan, Yesus adalah jalan menuju surga. Itu benar. Itu adalah kebenaran mutlak bagi kita orang-orang percaya. Namun banyak orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang gagal memaknai keseluruhan ayat ini. Mereka langsung pada akhir kalimat ayat ini, yaitu tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Namun mereka mengabaikan kata demi kata dalam seluruh ayat tersebut. Di sana dikatakan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiga hal inilah syarat mutlak bagi seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi ada banyak orang Kristen yang memaknai ayat ini sesederhana mungkin, semudah mungkin. Mereka berkata, tidak ada yang masuk surga tanpa melalui Yesus. Mereka berpikir, hanya dengan melalui Yesus, percaya Yesus, menjadi Kristen, dan dibaptis, lalu masuk surga. Apakah semudah itu? Itulah kegagalan banyak orang Kristen memaknai ayat tersebut. Mereka mengabaikan tiga hal, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ketiga hal ini akan saya coba ulas satu persatu. Yaitu yang pertama, jalan. Berbicara tentang jalan, saudara tentu tahu bahwa jalan memiliki jarak tempuh. Dan jarak tempuh ini membutuhkan proses atau waktu untuk melaluinya. Nah, di sana disebutkan kita harus melalui jalan tersebut, yaitu jalan kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan, yang diarahkan oleh Tuhan bagi kita yang mengikuti Kristus. Jalan seperti apakah yang dimaksud? Yaitu jalan hidup yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itulah hukum pertama atau hukum yang terutama. Karena dalam firman Tuhan juga disebutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Mengasihi sesama manusia adalah tanpa batas, tanpa syarat. Sesama manusia adalah keseluruhan, tanpa memandang agama, suku, maupun hal-hal yang lain. Karena kita semua satu, sama di dalam Tuhan, sama di mata Tuhan. Nah, jalan kehidupan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Jalan kehidupan yang mengasihi Tuhan. Jalan kehidupan yang mengasihi Tuhan itu adalah yang hidup seturut kehendak Tuhan. Itulah jalan kehidupan seorang Kristen atau pengikut Kristus dalam proses menuju kerajaan Allah. Bukan jalan yang sesuai dengan keinginan setiap orang, tetapi jalan hidup yang ditentukan atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan selama menempuh perjalanan tersebut, kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Hidup sepanjang jalan perjalanan kehidupan kita menjadi terang bagi dunia, dimanapun kita berada. Menjadi pengaruh baik bagi sesama. Itulah maksudnya jalan kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus. Lalu sekarang kita masuk pada hal kedua, yaitu kebenaran. Nah, kebenaran apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut?
Karena banyak orang-orang Kristen yang merasa paling benar hanya karena sudah menjadi Kristen dan percaya Yesus sudah merasa benar. Padahal kehidupan mereka tidak menggambarkan Yesus sama sekali. Kebenaran Tuhan itu mutlak. Kebenaran Yesus itu mutlak, dan kebenaran Injil sebagai firman Tuhan adalah mutlak. Namun yang membenarkan semua itu adalah perilaku kita. Kita sebagai pengikut Kristus, jika tidak hidup benar dan tidak menggambarkan kehidupan Yesus, semua itu akan sia-sia. Orang lain tidak akan percaya apa yang kita anggap benar, karena perilaku kita tidak benar atau tidak menggambarkan Yesus Kristus. Nah, kebenaran itu adalah kebenaran yang diikuti dengan perilaku yang benar, yaitu perilaku yang menggambarkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bukan kehidupan yang merasa benar atau kehidupan yang beragama benar, tetapi perilaku yang benar adalah hal yang membenarkan kebenaran yang kita yakini. Banyak orang Kristen yang memperdebatkan itu, merasa paling benar dan yang lain salah. Namun mereka tidak berkaca tentang betapa banyaknya orang Kristen yang sebenarnya hidup sesuai dengan apa yang mereka mau, tidak menggambarkan kehidupan yang diinginkan dan kehendaki oleh Tuhan. Dan itulah sebagai gambaran atau cerminan dalam kekristenan yang dilihat oleh orang lain yang tidak mengenal Kristus itu sendiri. Inilah yang perlu kita evaluasi. Kita harus berkaca, berbenah. Karena kekristenan yang kita tunjukkan bukanlah kekristenan yang sering berdebat, yang merasa paling benar, tapi Kristen yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus itu sendiri. Lalu sekarang kita masuk hal ketiga, yaitu hidup. Karena di dalam ayat tersebut dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Lalu hidup seperti apakah yang dimaksudkan oleh Yesus? Yaitu hidup sebagai ciptaan baru dan menjadi manusia baru. Karena kehidupan kita sebagai pengikut Kristus adalah kehidupan yang baru, yang telah ditebus dari dosa, yaitu melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah dilepaskan daripada kutuk-kutuk dosa masa lalu, yaitu dosa-dosa yang kita warisi daripada Adam dan Hawa. Dan sekarang kita menjadi hidup dan hidup di dalam Roh Kudus. Hidup dipenuhi Roh Kudus, yaitu hidup yang bermanfaat bagi kerajaan Allah dan hidup yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena di dalam 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat, 1 dari 4 atau perintah 1 sampai 4 adalah yaitu kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah. Lalu di dalam perintah ke-5 sampai 10 yaitu kita diperintahkan untuk mengasihi sesama. Itulah makna kehidupan sebagai orang Kristen. Dan hidup yang benar-benar bermanfaat bagi kerajaan Allah dan bermanfaat bagi sesama. Dan mampu memberikan pengaruh baik kepada semua manusia di dunia ini, bukan terhadap sesama Kristen saja. Itulah hidup yang dimaksudkan oleh Yesus, yaitu hidup yang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Semoga renungan ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.